Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ternak semuanya. Berjumpa kembali bersama saya masih di channel ABCD Farm. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas masalah budidaya ikan gurame ya teman-teman. Nah, jadi pada dasarnya kalau untuk pembesaran budidaya ikan gurame itu sebaiknya menggunakan kolam tanah ya teman-teman. Pokoknya perhitungannya, kolam semakin luas, penebaran semakin sedikit, maka pertumbuhan ikan gurame akan semakin cepat. Itu intinya ya teman-teman. Dan kalau kita menggunakan kolam tanah, tentunya akan lebih cepat pertumbuhannya gitu ya. Dan kemudian bisa merabuk terlebih dahulu sebelum penebaran teman-teman. Adanya perabukan itu supaya menghasilkan pakan alami yang mana pakan tersebut bisa mempercepat pertumbuhan ikan gurame tentunya. Nah, tentunya dengan adanya pakan alami, pertumbuhan ikan gurame akan semakin cepat. Jadi, sebaiknya kalau sahabat ternak memiliki kolam tanah, nah itu sebaiknya sahabat ternak menggunakan kolam tanah untuk pembesaran ya teman-teman. Tetapi bagi sahabat ternak yang tidak memiliki kolam tanah, tentunya nggak usah khawatir dan jangan menjadi salah satu alasan tidak memulai budidaya ikan gurame. Sahabat ternak bisa melakukan budidaya ikan gurame menggunakan kolam plastik, kolam terpal, ataupun kolam beton, teman-teman. Sahabat ternak bisa memanfaatkan lahan yang ada di sekitar rumah. Nah, contohnya seperti ini. Nah, sahabat ternak itu kalau menggunakan kolam plastik, yang mana kolam plastiknya tidak terlalu besar, maka sahabat itu konsepnya itu pembibitan, teman-teman. Sahabat bisa beli dari mulai telur, kemudian sahabat bisa targetkan dengan ukuran berapa gitu ya, mau 1 bulan atau 2 bulan di dalam kolam plastik kita keluarin. Nanti kita keluarin pada orang yang memiliki kolam tanah biasanya untuk diproses pembesaran lagi. Nah, jadi bagi sahabat yang tidak memiliki kolam tanah itu nggak usah khawatir teman-teman. Bahkan bisa digolongkan nanti hasilnya itu bisa imbang antara sahabat ternak yang memiliki kolam tanah dan juga sahabat ternak yang memiliki kolam plastik gitu ya. Itu tergantung sahabat semuanya. Bahkan penghasilannya itu bisa berkali lipat teman-teman. Asalkan teman-teman itu tahu bagaimana caranya untuk budidaya pembibitan ikan gurame. Jadi sahabat tidak usah khawatir kalau tidak memiliki yang namanya kolam tanah. Sahabat bisa percobaan terlebih dahulu bikin kolam plastik di sekitar rumah dengan ukuran 2 kali 2 teman-teman. Dan kemudian sahabat bisa beli telurnya ya. Biasanya kalau harga telur itu berbeda-beda teman-teman ya. Bahkan ada yang per paket, biasanya sepaket itu ada yang 1 juta, ada yang 1,2 juta, dengan populasi telur itu sekitar 10.000 butir teman-teman. Nah, itu tergantung ya teman-teman. Nah, seperti sahabat ternak lihat di sini, walaupun kita menggunakan kolam plastik seadanya, tetapi kalau kita benar-benar menekuni dengan pembibitan ikan gurame, maka hasilnya akan sangat luar biasa teman-teman. Akan lebih berlipat-lipat dari biaya yang kita keluarin untuk budidaya pembibitan ikan gurame, nanti hasilnya akan sangat lumayan gitu ya, berkali lipat. Kalau sahabat itu bisa tentunya, karena tentunya dalam pembibitan ikan gurame maupun pembesaran tentunya ada yang namanya resiko ya teman-teman. Risikonya adalah ya kematian. Kalau ikannya pada mati, tentunya nanti penghasilannya bisa berkurang ataupun bahkan rugi teman-teman. Hasil nggak dapat, bahkan modal pun nanti hilang gitu ya. Nah, jadi yang perlu sahabat perhatikan bagi para pemula biasanya kalau budidaya ikan gurame itu ada salah satu cuaca. Dari 1 tahun itu ada cuaca yang benar-benar sangat tidak cocok teman-teman ya, sangat tidak cocok untuk budidaya ikan gurame. Makanya sahabat harus hindari ya. Pokoknya di sekitar bulan eh, Juli ya, Juni juga, kemudian Agustusnya. Di 3 bulan itu biasanya musimnya itu nggak menentu teman-teman, tetapi tergantung daerah sih biasanya ya, karena sekarang ini cuacanya
nggak bisa dipastiin ya, nggak kayak dulu ada hujan dan kemudian terkadang di bulan apa mulai hujannya, dan kemudian di bulan apa musim kemarau atau musim penghujannya itu belum sekarang itu nggak menentu gitu ya. Makanya di sini kita harus benar-benar mengetahui bahwa dalam 1 tahun itu kira-kira di bulan apa yang benar-benar tidak cocok untuk budidaya ikan gurame. Nah, untuk waspada gitu supaya nanti di bulan tertentu kita ternaknya itu tidak terlalu banyak, teman-teman. Takutnya nanti ikan kita itu pada mati dengan jumlahnya sangat banyak sehingga nanti sahabat ternak akan mengalami kerugian yang sangat besar. Makanya sahabat harus benar-benar bisa menghitung ya, mana waktu yang tepat dan mana ya waktu yang tidak tepat. Tentunya dengan setelah sahabat itu mencoba dalam 1 tahun, teman-teman, sahabat itu mencoba dari mulai penebaran gitu ya sampai nanti panen. Kira-kira dalam 1 tahun itu sahabat itu nanti mengalami kerugiannya gitu ya di bulan apa, teman-teman. Nah, itu harus sahabat itu harus catat gitu ya, supaya sahabat itu bisa mengetahui cuaca di daerah sahabat masing-masing gitu ya, karena tentunya di setiap daerah itu cuacanya berbeda. Makanya sahabat harus mencoba dalam 1 tahun supaya benar-benar memahami cuaca dan bagaimana nanti di bulan-bulan tertentu supaya tidak mengalami kerugian yang jumlahnya sangat banyak, sahabat ternak semuanya. Nah, jadi adanya ilmu seperti itu tentunya setelah sahabat itu mencoba ya, teman-teman. Karena kalau tidak mencoba, sahabat akan terus kebingungan gitu ya. Kebingungan karena tentunya di setiap daerah itu cuacanya agak berbeda ya, teman-teman. Walaupun se-Indonesia biasanya itu akan berbeda ya, teman-teman. Makanya sahabat sendiri yang harus memahami cuaca di daerah sahabat ternak semuanya. Nah, dengan melakukan percobaan dalam 1 tahun, sahabat itu nggak usah banyak-banyak gitu ya, 1.000 ekor atau 2.000 ekor untuk mencobanya. Nah, dan kemudian kira-kira nanti di bulan apa sih ikannya itu pada mati ya, susah banget pokoknya untuk merawatnya. Nah, itu harus sahabat catat kira-kira di cuaca seperti apa di bulan apa. Nah, itu sahabat harus catat supaya nanti memahami cuaca di daerah sahabat masing-masing dan tentunya bisa mengatasi kerugian yang sangat besar. Nah, jadi sekian ya sahabat ternak semuanya, masalah inti tentang budidaya ikan gurame maupun di kolam tanah dan juga kolam plastik. Dan tentunya di setiap kolam juga itu ada kelebihan dan juga ada kekurangan. Setelah sahabat mencobanya tentunya nanti akan mengetahui bagaimana kelebihannya kalau di kolam tanah gitu ya, dan juga bagaimana kekurangannya kalau di kolam tanah. Begitu juga kalau menggunakan kolam plastik, kelebihannya gimana dan kekurangannya gimana. Setelah sahabat mempraktekannya itu akan lebih paham dan tentunya akan lebih merasakan ya. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat bagi sahabat ternak semuanya. Tetapi jangan lupa support terus channel IBCD Farm dengan menekan tombol subscribe dan juga share video ini sebanyak-banyaknya. Salam sukses dan salam sejahtera sahabat ternak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.